Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Fadil mana? Pimpin dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Hari ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Berdiri di kursinya. Tidak ada yang bercanda ya. Ikut menyanyi. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, kenapa sih kita harus menyanyikan lagu wajib nasional dulu sebelum belajar? Tujuannya agar bisa meningkatkan rasa cinta kalian kepada tanah air kita. Tanah air apa? Indonesia. Tanah air kita Indonesia. Nah, oke, sekarang Ibu mau cek kehadiran nih. Coba lihat teman sekitarnya. Apa ada yang tidak masuk? Siapa sih? Oke, yang tidak masuk karena sakit kita doakan semoga lekas sehat ya. Yang masih sehat dijaga kesehatannya, jangan makan sembarangan, jajannya jangan sembarangan ya. Oke, sudah semangat hari ini? Sudah, tapi biar lebih semangat, Ibu punya video nih. Video ice breaking supaya bisa lebih meningkatkan semangat sama motivasi belajar kalian. Nah, oke, semuanya berdiri lagi. Kita senam pagi dulu. Oke, ikuti gerakannya yang semangat ya. Nah, ayo bergerak. Tangan diputar-putar, diputar. Tangan diputar-putar, tiga badan.
Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Sekali lagi. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah cukup? Sudah semangat? Sudah, alhamdulillah. Nah, oke, kemarin ada yang masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Kita sudah belajar tentang apa? Tentang sumber daya alam. Nah, oke, tentang sumber daya alam betul. Coba siapa yang masih ingat sumber daya alam itu apa ya? Oke, Anggun. ada di alam. Sesuatu yang ada di alam. Oke, betul, sesuatu yang ada di alam. Ada lagi yang lain? Sumber daya alam itu apa ya? Biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan siapa? Manusia, betul. Nah, pembelajaran kemarin kita sudah belajar sumber daya alam dan macam-macam sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, betul. Nah, hari ini kita masih belajar sumber daya alam, tapi macam-macam sumber daya alamnya berdasarkan jenisnya. Nanti ini pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari tentang sumber daya alam hayati dan non hayati. Nanti kalian akan menonton video, mengamati video, kemudian nanti kalian akan berdiskusi nih untuk menyimpulkan kira-kira manfaatnya sumber daya alam itu untuk apa aja ya. Lalu kalian nanti membuat peta pikiran, mind mapping. Sudah pernah buat? Sudah, tapi hari ini mind mappingnya tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Lalu nanti setelah kamu mengerjakan semua, kamu akan presentasi di depan bersama teman kelompoknya. Kemudian nanti akan bisa menguraikan manfaat dari peduli lingkungan. Kemudian kamu juga bisa membandingkan nih ciri tumbuhan sama hewan yang terawat dan tidak terawat. Lalu membuat peta pikiran lagi, tapi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan. Kemudian presentasi lagi ya. Jadi hari ini padat kegiatannya, tapi tenang, kegiatannya akan menyenangkan karena bukan cuma ibu ceramah saja. Nanti kalian akan mengamati video, nanti akan mengamati tanaman, akan berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, sekarang ibu punya video tentang apa? Baca judulnya. Betul, tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelumnya coba dikeluarkan dulu alat tulisnya, buku paketnya, buku tulisnya. Nah, disiapkan dulu.
Dah, sudah buku tulisnya. Dah, dikeluarkan buku tulisnya. Kemudian diperhatikan videonya, diamati. Lalu nanti kamu tulis di kira-kira di video itu ada apa ya? Ceritanya tentang apa ya? Bisa? Bisa dimulai videonya. Lihat tatapannya ke layar. Nah. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edu bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang mengkoki deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Dan lihat videonya juga, diamati. Seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, dari cerita itu, apa yang dilakukan Pak Jajak adalah usaha atau upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa seimbang. Dari petualangan itu, anak-anak Dayu dan teman-temannya peduli terhadap lingkungannya. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan seru, misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahnya, atau di saat liburan ke rumah saudara. Kebun Pak Jajak tentunya sangat subur karena selalu dipupuk. Ya, karena Pak Jajak bisa membuat pupuk kompos sendiri. Dari mana anak-anak? Dari daun-daun kering yang dipelihara, dicampur dengan kotoran hewan ternaknya tadi. Dari kegiatan Pak Jajak, anak-anak, dia mempunyai panen padi yang melimpah. Kemudian hewan ternaknya juga sehat-sehat karena selalu diberi makan. Tumbuhan yang ditanam Pak Jajak juga tumbuh subur karena memiliki pupuk kompos sendiri. Dari hewan-hewan ternaknya, anak-anak, Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Tahukah kamu anak-anak, hasil susu itu bisa diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Nah, semua keberhasilan Pak Jajak, anak-anak, hasil kerja kerasnya merawat tumbuhan dan ternaknya. Makanya kita harus bisa meniru Pak Jajak. Kita bisa merawat tumbuhan dan memelihara hewan ternak agar mencapai kesuksesan. Ya anak-anak, bisa anak-anak. Dari tumbuhan dan hewan kita bisa sukses. Oke, dari video tadi, coba yang mau tanya, ada yang tahu bercerita tentang siapa? Oke, Pak Jajak. Pak Dia bisa ceritakan tidak? Pak Jajak itu memelihara apa saja? Bebek, ayam, sapi, kambing. Oke, memelihara bebek, ayam, sapi, kambing, dan kerbau, betul. Nah, hewan-hewan tadi termasuk hewan buas atau hewan ternak? Hewan ternak, betul. Nah, selain memelihara hewan, tadi Pak Jajak juga menanam tanaman ya? Iya, tadi dilihat ada tanaman apa saja, ada yang tahu? Ada padi, ada apa lagi? Sayur-sayuran ada tadi? Ada tomat, betul. Berarti memperhatikan, keren. Tadi ada tomat, ada padi. Nah, tomat dan padi itu
tadi Pak Jajak selain merawat hewan, selain merawat hewan ternak, juga memiliki tumbuhan seperti padi dan tomat. Nah, hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam atau bukan? Sumber daya alam, betul. Coba kita lihat. Nah, sumber daya alam apa saja tadi yang ada di video? Tadi yang udah kamu sebutkan, ada hewan, seperti ada tanaman, ada tumbuhan, terus apa lagi? Hewannya ada banyak ya. Ada ayam tadi, kerbau, sapi, kambing, bebek, betul. Nah, bagaimana sih cara Pak Jajak memanfaatkan sumber daya alamnya? Memanfaatkan tumbuhan dan hewan dengan cara apa tadi Pak Jajak? Oke, Wadia. Apa tadi? Untuk membuat pupuk. Membuat pupuk tadi dari apa ya? Dari apa Zaki? Daun kering dari kotoran sapi. Oke, dari daun kering dan kotoran sapi, betul. Jadi daun kering yang jatuh itu tidak dibuang saja ya Fadil ya, tapi dimanfaatkan untuk menjadi kompos, pupuk kompos. Nah, kalau hewannya dimanfaatkan Pak Jajak untuk apa? Untuk membajak sawah. Hewan apa kira? Kerbau, betul. Berarti yang dimanfaatkan apanya? Tenaga kerbau Pak Jajak manfaatkan untuk membajak sawah. Selain kerbau, hewan lainnya dimanfaatkan untuk apa? Apa, Davina? Berjualan. Oke, untuk berjualan atau untuk dijual ya. Hewan apa saja yang bisa dijual? Ayam bisa dijual. Sapi ya, sapi kurban, bebek, betul. Oke, kalau ayam yang dimanfaatkan apanya? Oke, hasil ternaknya, telur. Terus selain telur, dagingnya bisa dimanfaatkan? Bisa. Kalau sapi yang dimanfaatkan apanya? Susu, hasil ternaknya susunya ya. Oke, susunya Zia bisa dibuat menjadi apa? Tadi susu yogurt ya, betul. Jadi ternyata Pak Jajak itu pintar. Susu itu selain dijual berupa susu, diolah dulu sama Pak Jajak menjadi yogurt karena harganya lebih mahal, betul. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ya, ada sumber daya alamnya, ada tanaman, ada hewan. Nah, ternyata sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dibagi dua. Yang pertama apa ini? Hayati, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Kalau yang hayati, lihat contohnya. Selfie, yang hayati itu contohnya ada apa aja? Oke, ada hewannya. Ada hewan, coba lihat yang ini nih. Ada hewan dan ada tumbuhan, betul. Ini termasuk sumber daya alam apa? Hayati. Coba kira-kira dari gambar ini kalian bisa tahu nggak kalau sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk apa? Oke, Irfan. Iya, betul. Ternyata sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ada tumbuhan makhluk hidup bukan? Ada hewan, makhluk hidup bukan? Iya. Nah, yang kedua sumber daya alam yang hayati. Coba lihat gambarnya. Yang belum bicara siapa ya? Oke, Jaya, coba. Dari sumber daya alam hayati, ada gambar apa aja itu? Batu dan air, tanah, panas dan tambang. Oke, nggak kelihatan ya ini ya. Ibu beritahu ya, ini ada tanah. Ternyata tanah itu termasuk sumber daya alam hayati. Lalu ini apa?
kemarin itu hasil tambang itu termasuk yang tidak dapat diperbarui, kalau berdasarkan jenisnya ternyata tambang itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Apakah ada bedanya yang hayati dan non hayati? Apa bedanya? Oke, Fadil lagi. Apa bedanya sih, Dil? Kalau hayati berasal dari makhluk hidup, kalau non hayati berasal dari makhluk yang tidak hidup. Oke, betul. Ternyata bedanya itu loh. Ya, Arya, kalau misalnya sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, kalau yang non hayati berasal dari bukan makhluk hidup. Coba batu hidup tidak? Tidak. Seram sekali kalau batu bisa jalan. Tidak. Air hidup? Tidak. Dan selain itu ada juga yang lain yang menyinari bumi apa? Sinar matahari. Lalu yang yes, angin. Selain empat ini ada angin, ada sinar matahari, ya dan lain sebagainya. Batu itu sudah batu. Nah, oke. Selanjutnya coba lihat bagaimana cara memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Kalau tadi Pak Jajak memanfaatkannya dengan cara apa? Membuat pupuk, betul Zaki. Lalu hewannya itu dimanfaatkan untuk dijual. Terus untuk dimanfaatkan tenaganya. Nah, coba lihat ini. Tumbuhan itu bisa dimanfaatkan manusia untuk apa? Kira-kira untuk apa? Obat. Apa lagi? Tanaman obat itu contohnya apa, Zaki? Bisa? Jahe, good. Betul, keren. Selain untuk obat, untuk apa sih tanaman? Untuk makan. Tanaman yang untuk makan contohnya tanaman apa? Sayur-sayuran. Kangkung, iya, itu teman sayur-sayuran. Terus apa lagi selain untuk makan? Nah, coba lihat. Yang pertama untuk bahan makanan. Bahan makanan Indonesia itu pokoknya makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi berasal dari tumbuhan apa? Tanaman apa? Padi. Nah, selain padi, makanan pokoknya itu bisa diganti menjadi apa? Ubi, pisang. Lalu kalau di Papua biasanya diganti dengan apa? Papeda berasal dari sagu. Oke, selain untuk bahan makanan yang kedua untuk apa? Oke, Syifa untuk apa? Peralatan rumah tangga. Oke, kira-kira peralatan rumah tangga ini bukannya panci, bukan kayak gitu, tapi misalnya kayak meja, kursi, lemari. Coba diperhatikan, terbuat dari apa? Kayu. Kayu berasal dari tanaman pohon, betul. Jadi pohon itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Rumah tangga, peralatan rumah tangga yang kayu, ya, betul. Apa? Bumbu masakan, betul. Bahan makanan itu bukan cuma yang dimakan, bumbu masakan bisa. Terus yang ketiga tadi betul kata Zaki apa? Obat-obatan. Contohnya tanaman apa saja? Jahe, kunyit, terus lidah buaya, boleh untuk kesehatan loh, untuk rambut ya lidah buaya dan lain-lain. Sekarang yang ini, selanjutnya, kalau hewan dapat dimanfaatkan manusia untuk apa? Ya, apa kira? Untuk dimakan, betul. Apanya yang dimakan kira-kira? Dagingnya. Terus selain untuk dimakan, untuk apa lagi? Untuk dijual, betul. Untuk dipelihara, good. Apa lagi? Dimanfaatkan tenaganya, keren. Apa lagi? Sudah? Nah, kita lihat. Yang pertama, baca. Oke, karena kalau bareng-bareng suaranya tidak terlalu jelas, Ibu pilih satu orang ya untuk membaca. Ibu pilih Ziad deh. Memenuhi kebutuhan makanan manusia seperti sapi, kambing, ayam, ikan, cumi, dan lainnya. Hasil ternaknya seperti susu dan telur juga dapat bermanfaat
Oke, pelan-pelan bacanya, dapat bermanfaat ya. Coba lihat nih, untuk memenuhi kebutuhan makan manusia seperti sapi, kambing, ayam, ternyata bukan cuma hewan darat aja. Hewan laut juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan makan manusia. Apa? Hewan laut ada apa? Betul, terus cumi, udang, coba beda, gurita, betul. Nah, oke. Terus selain dagingnya, juga hasil ternaknya bisa dimanfaatkan. Contohnya susu dan telur. Good. Yang kedua dimanfaatkan apanya? Ternak buahnya. Hewan apa yang dimanfaatkan kalian? Betul. Satu lagi apa? Sapi, boleh. Satu lagi kuda. Good. Kuda bisa dimanfaatkan tenaganya untuk apa? Andong, betul. Suka lihat andong di kebun raya banyak ya. Ya, itu salah satu manfaat hewan, dimanfaatkan tenaganya. Yang ketiga dijadikan apa? Ya, jadi peliharaan. Nah, coba nih yang diem aja, Selfie. Kira-kira hewan apa yang bisa dipelihara? Kucing. Ayam. Oke, terus apa lagi? Hewan apa lagi? Sapi, terus ikan, betul, terus burung dan lain. Banyak ya yang bisa dipelihara. Tapi ada syaratnya kalau mau memelihara. Harus diapa? Diberi makan, terus dirawat. Apa yang akan terjadi apabila tanaman dan hewan tidak dirawat? Apa yang akan terjadi? Mati. Terus apa lagi? Kelaparan, betul. Terus apa lagi? Kira-kira kalau tanaman? Layu dan sebagainya ya. Nah, coba perhatikan. Ibu punya video lagi. Apa judulnya? Coba kalian perhatikan videonya, kalian amati, terus kalian catat kalau ada informasi penting ya. Bagau ini terlihat kurus dan tak terlawan. Bulu bagau pun mulai rontok. Kondisi yang sama juga dialami hewan lain. Bulu perak misalnya. Bulu yang indah, kemudian di bagian belakang sudah tak lagi terlihat. Sejak satu bulunya, satu persatu mulai lepas dari ekornya. Begitu juga dengan kuda kurus dengan luka yang tak terawat. Pemerintah daerah diharapkan tidak mudah memberikan izin pengelolaan kebun binatang, terutama milik pribadi. Syarat-syaratnya ada tuh untuk menjadi LK itu harus pengajuan di proses dalam waktu 1 tahun gitu kan. Itu memang harusnya pemerintah itu juga nggak seenaknya memberi izin dan contohnya kayak di sini lebah hijau minta gajah di kampung yang oke, tapi yang kami tanyakan dulu bagaimana izin LK. Nah, oke, dari video itu ada yang bisa menjelaskan itu video berisi tentang apa? Kebun binatang. Oke, gantian. Ibu mau Adila coba bercerita tentang apa ya video tadi? Kebun binatang. Kebun binatangnya kenapa? Tidak terawat. Betul, tidak terawat. Dilihat dari apa? Hewan-hewannya banyak yang apa tadi? Satu persatu, angkat tangan dulu. Oke, lanjut. Banyak yang luka. Siapa lagi? Davina. Banyak yang sakit. Siapa lagi? Kelaparan, betul. Banyak yang lemas. Nah, itu terjadi karena apa? Karena tidak dirawat, tidak diberi makan mungkin, terus tidak diapain ya? Tidak diurus, lukanya tidak diapain? Tidak diobati. Lalu apa lagi? Tadi lihat lingkungannya bersih atau kotor? Kotor. Betul tidak apa yang dilakukan pemilik kebun binatang itu?
yang lain ya. Itu adalah hal yang benar untuk merawat tumbuhan atau tanaman. Salah. Kok nggak diperbaiki tumbuhan atau hewan? Hewan, nggak konsentrasi nih. Konsentrasi. Oke, nah konsentrasi tadi kan tentang kebun binatang. Kok ibu bilang tumbuhan? Iya aja ya. Oke, nah terus sekarang lihat di depan kalian. Ibu membawa tanaman. Ada tanaman yang seperti ini. Kira-kira Fadil, coba perhatikan semuanya ke depan. Tanaman ini termasuk yang terawat atau yang tidak terawat? Terawat. Galang. Oke, Galang coba sebutkan ciri-ciri tanaman ini. Kenapa kamu bisa tahu ini tanamannya terawat? Karena ada apanya? Ada daunnya. Terus apa lagi? Daunnya tumbuhnya bagaimana? Subur atau tidak? Subur. Terus apa lagi? Warna apa daunnya? Warna hijau. Terus apa lagi ciri-cirinya ini bisa dilihat? Tumbuhnya ke atas atau tidak? Iya. Coba ulang. Pertama ciri-cirinya apa? Daunnya apa? Lebat ya, banyak. Terus berwarna hijau segar. Terus tumbuhnya ke atas, betul. Tidak ada yang layu, tidak? Tidak. Terus lihat, tidak ada daun yang bolong ya terkena hama. Berarti ini terawat atau tidak? Terawat. Sekarang coba yang ini. Terawat atau tidak ya? Tidak. Angkat tangannya satu persatu. Ciri-cirinya sebutkan. Oke, Davina. Tidak tumbuh ke atas, Bud. Siapa lagi? Fadil. Tumbuhannya layu. Zaki. Apa lagi ciri-cirinya kalau yang tidak terawat ini? Apa? Iya, hampir mati tumbuhannya ya. Terus apa lagi? Daunnya warna apa ini? Coklat, tidak ada yang warna hijau. Coba kamu pegang tanahnya, kering atau basah? Kering. Coba kamu perhatikan. Daunnya ada yang warna hijau? Tidak. Coba lihat tumbuhnya ke atas atau layu ke bawah? Layu ke bawah ya. Berarti ini termasuk yang terawat atau tidak? Tidak. Sebaiknya kita sebagai manusia yang baik itu kalau melihara tanaman seperti yang A atau yang B? Bagaimana cara merawatnya? Disiram, lalu memberi pupuk, lalu apa lagi? Diberi sinar matahari, jangan ditaruh di dalam kamar, di bawah kasur, nggak akan tumbuh. Terus apa lagi selain itu? Diberi vitamin perlu. Terus apa lagi? Kalau ada rumput liar dicabut ya, hama-hama dicabut seperti itu ya. Ini adalah contoh tumbuhan terawat dan tidak terawat. Nah, kalau ini kucing ini terawat atau tidak? Terawat gemoy. Iya. Ciri-cirinya kira-kira gimana? Sehat. Terus badannya betul. Terus gemuk. Nah, baca yang pertama apa? Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Sudah ternyata sampai 3. Ini adalah ciri hewan yang terawat. Nah, selanjutnya, coba lihat. Sedih ya, kasihan ya. Ini terawat atau tidak? Tidak. Ciri-cirinya apa? Kurus.
ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Nah, kalau selanjutnya ini seperti yang tadi ya, terawat atau tidak? Terawat. Nih, ciri-cirinya tadi apa? Kedua. Ketiga. Empat. Oke, benar berarti yang tadi kalian sampaikan di awal, ciri-cirinya sama yang kayak tadi ya. Nah, kalau yang ini terawat atau tidak? Ciri-cirinya pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat. Iya, berarti betul juga tadi yang sudah kamu sampaikan ke ibu. Ciri-ciri yang tidak terawat sama dengan yang ini ya, daunnya layu, terus tidak rimbun, berwarna kekuningan, tidak ada yang hijau. Ya. Nah, tadi cara menjaga sumber daya alam, gimana caranya? Apa? Membersihkan sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Selain itu, cara menjaga kelestariannya supaya tidak punah harus menanam tanaman, betul. Terus apa lagi? Tidak menebang pohon, betul. Apa lagi? Merawatnya, good. Coba betul tidak ya? Nah, yang pertama tadi menanam lebih banyak pohon, betul. Yang kedua, betul. Dimanapun kita berada. Jadi bukan cuma yang dipelihara doang ya Fadil ya? Iya, tapi dimanapun. Kamu lagi ke kebun binatang, menjaganya, merawatnya, tidak mengasih makan sembarangan. Kamu lagi di kebun raya, banyak tumbuhan tanaman, jangan cabut daunnya, jangan merusak tanaman, harus dijaga dimanapun, kemanapun. Iya, kalau tebang pohon juga tidak boleh secara liar, tapi harus tebang pilih, dipilih yang tua saja. Ya, yang ketiganya apa? Tidak. Iya, membakar hutan boleh tidak? Dan membakar hutan itu tidak boleh. Lalu apa lagi? Betul. Jadi selain merawatnya, kamu juga harus merawat lingkungannya. Tidak boleh ada sampah, karena lingkungan yang bersih itu bisa menjadi kotor bila banyak sampah. Jangan kamu mikir sampah cuma satu aja. Nanti sampah yang satu itu akan diikuti oleh yang lainnya. Coba kalau ada 10 orang yang mikir kayak gitu, berarti sampahnya ada berapa? 10. Kalau 1000 orang? Iya, jadi jangan sembarangan buang sampah ya. Nah, oke. Manfaatnya kalau kita peduli lingkungan, jadi apa? Mengurangi resiko kepunahan. Kalau tadi hewannya kamu rawat, hewannya bisa punah tidak? Tidak, karena dirawat dengan baik. Walaupun nantinya punah juga akan waktunya lama ya. Terus, yang kedua, bebas dari pencemaran udara ya. Bebas dari pencemaran udara. Lalu, bebas dari pencemaran udara. Terus yang ketiga apa? Lingkungan menjadi bersih, Syifa. Lingkungan menjadi bersih, indah dan nyaman. Terus, nah sekarang ibu akan bagi menjadi kelompok. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Ini adalah kelompok 1 ya. Di kelompok 1 berempat, ini kelompok 2, di kelompok 3, di kelompok 4, dan ini kelompok 5. Nah, ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja ya. Nah, lihat di LKPD ini, ibu bagikan dulu. Nah, coba dibuka yang LKPD-nya. Di yang pertama coba
Nah, kalian itu berempat bagi tugas ya. Oke, coba lihat dulu lembar kerja yang pertama. Sudah ketemu yang pertama? Sudah? Sudah? Nah, itu kalian tugasnya itu adalah kamu amati gambarnya, kamu analisis kira-kira yang Hayati itu apa saja, yang Hayati itu yang mana saja. Oke, sekarang yang kedua. Lihat yang kedua, gambar kerja yang kedua lihat. Ada ketemu? Ketemu, lihat. Itu ada berapa gambar? Ada 12 gambar ya? Bisa diperhatikan dulu. Oke, konsentrasi. Ya, perhatikan dulu biar tidak salah. Yang kedua, itu bagaimana caranya Bu? Caranya kamu checklist, kasih tanda checklist pada hewan dan tumbuhan yang terawat. Berarti yang tidak terawat dikosongkan. Ya. Lalu selanjutnya lihat di belakangnya ada tabel. Nah, kamu isi ciri-ciri tumbuhan yang terawat itu bagaimana, yang tidak bagaimana, hewan yang terawat gimana, yang tidak bagaimana. Nah, sekarang selanjutnya di belakangnya lihat. Kamu ada 2 lembar kosong ya. Itu adalah tempat untuk membuat peta pikiran atau mind mapping. Boleh digambar, boleh dihias. Yang pertama dibaca dulu. Yang pertama itu kamu buatnya itu tentang apa? Sumber daya alam hayati dan manfaatnya. Berarti seperti ini. Misalnya sumber daya alam hayati ini. Sumber daya alam hayati. Ada apa saja tadi? Yang pertama hewan, yang kedua tumbuhan. Lalu manfaatnya untuk apa saja hewan, dijadikan apa seperti itu ya. Nanti dihias boleh, misalnya bikin gambar hewan ayam, bebek atau apapun. Tumbuhannya tadi sebagai apa? Nah, terus digambar boleh gambar pohon, gambar apa bisa. Yang terakhir itu kamu buat peta pikiran juga, tapi tentang apa? Tentang cara merawat tumbuhan dan hewan. Di tengah-tengahnya cara merawat. Boleh bentuknya boleh awan, boleh kotak. Terus dibagi 2. Hewan sama tumbuhan. Hewan dengan cara apa? Tumbuhan dengan cara apa? Bisa? Ini lembar kerjanya ada 4. Ya. Biar lembar kerja ada 4. Kamu bagi tugas. Jadi tidak ada yang diam saja. Ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya ya. Ya, nama kelompoknya sesuai dengan papan kelompoknya. Kelompok berapa itu? Nah, dibagi tugasnya ya. Jadi tidak ada yang diam.
Coba kak, untuk paper ini ya, buahnya pakai pensil ya. Oke ya, yang ini, yang kayak ini disuruh enggak kalau hewannya siapa aja. Bagian aja. Oke, Ibu Mary aku 20 menit ya, itu waktunya. Kalau ada yang sudah bulat, teman-temannya. Diskusi dengan
Oke sudah. Ya, sambil diskusi. Nah, kalau misalnya peta pikirannya sudah, baru dilihat. Jadi ditulis dulu, baru dilihat. Ditulis dulu sesuai judulnya. Kalau yang ketiga itu tentang manfaatnya. Kalau yang keempat, cara merawatnya. Jangan ketukar, dibaca baik-baik petunjuknya ya. Oke, waktunya 10 menit lagi.
sudah, kita presentasi ya. Nah, kalau peta pikirannya sudah, boleh dihias, diberi warna, digambar. Oke, 5 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? 3 menit lagi ya. Sudah. Nah, oke. Oke, 1 menit lagi ya. Kalau masih ada waktu boleh dihias. Oke, konsentrasi. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Kita presentasi dulu. Siapa yang mau duluan presentasi? Kelompok mana duluan? Oke, kelompok 5 dulu, maju. Nah, nanti saat di depan dibagi tugas membacanya. Yang pertama siapa, yang kedua siapa ya. Yang mau jadi moderator siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lain, coba perhatikan. Perhatikan temannya yang sedang presentasi. Ya, tidak ada yang bicara sendiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu. Yang pertama yang menjelaskan kebun. Yang pertama sumber daya alam hayati. Hewannya kura-kura, ikan, burung, rusa, paling musang, tumbuhan, pohon, bunga matahari. Sumber daya alam hayati. Air, batu, tanah, tambang. Yang kedua yang menjelaskan jihad. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat, tidak layu, daunnya hijau, tumbuhnya ke atas, tanahnya basah, daunnya tidak kering. Yang tidak terawat, layu, daunnya coklat, tumbuhannya ke bawah, tanahnya kering, daunnya kering. Ciri-ciri hewan yang terawat, tidak sakit, tidak lemas, badannya tidak terlihat kurus, kandangnya dibersihkan, bulunya tidak mudah rontok. Yang tidak terawat, sakit, lemas, badannya kurus, kandangnya tidak bersih, bulunya mudah rontok. Cara merawat tumbuhan dan hewan. Membersihkan, memberi makan, memberi minum, membersihkan tempat tidur, merawatnya. Tumbuhan, memberi pupuk, memberi air, memberi sinar matahari. Sumber daya alam hayati dan manfaatnya. SDA hayati, hewan untuk membajak sawah, untuk dijual, untuk makan, untuk dipelihara. Tumbuhan untuk obat, untuk bahan makanan, untuk masak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Nah, oke. Selanjutnya kelompok siapa yang mau? Kelompok 4. Siapa yang jadi moderator? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan Bayaki.
salah. Siva. David. Rusa, burung, kera-kera, katak ikan. Air, matahari, kayu, tanah, awan. Diberi air, diberi pupuk, tidak diberi air, tidak diberi pupuk, memberikan makan dan minum, diberi vitamin, tidak diberi makan, tidak memberi vitamin. Kambing juga ayam cara merawat untuk membuat makanan, untuk membuat kebun apel, untuk di tanah tumbuhan, untuk memberi oksigen, untuk menanam, untuk anak-anak. Pilihan dari kelompok kami. Ada mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Oksan. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Oke, 2. Nah, hati-hati. Dari yang mau jadi moderator siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya Jaki. Baru. Yang akan membacakan baru. Sumber daya alam hayati: ikan, rusa, kura-kura, pohon, gunung. Sumber daya alam non hayati: air, tanah, angin, sinar matahari, batu. Yang terlalu kelihatan pahat, utama terlihat cantik, ini terlihat kuat, lincah, yang tidak terawat, badannya terlihat kurus, kelaparan, baunya tak sedap, banyak
menyatukannya. SDA Hayati, hewan memanfaatkan tenaganya dijadikan peliharaan sebagai hewan peliharaan berasa ternaknya tumbuhan untuk menjadi obat, sumber makan hewan, dijadikan sumber makanan, dijadikan peralatan rumah tangga. Cara merawat hewan, diberi makan, cara merawat hewan selama siang. Sekian dari kelompok kami, Mas. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, oke. Karena tadi banyak yang tidak konsentrasi ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih semangat? Ya, ada 2 kelompok lagi yang akan presentasi. Yang lain bisa mendengarkan dengan baik. Oke, kelompok mana yang mau? Oke, kelompok 1, 2, 3. Ayo, oke, kelompok 3 dulu. Yang menjadi moderatornya siapa? Fahri, lewat yang benar jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil. Farhan. Wahdi. Yang pertama, Farhan. Sumber daya alam hayati, rusa, kodok, ikan, pohon, rumput. Sumber daya alam non hayati, matahari, air, tanah, awan, batu. Ciri tumbuhan terawat, menyiramnya, merawatnya, memberi pupuk, tanamannya tumbuh ke atas, daunnya hijau. Tidak terawat, tidak dirawat, daunnya coklat, tidak disiram, tumbuhannya layu, tanahnya kering. Ciri-ciri hewan terawat, diberi makan, dirawat, dikasih air minum, badannya basah, badannya tidak terluka. Terawat, tidak diberi makan, badannya kurus, kulitnya kotor, bulunya rontok, hewannya kelaparan. SDA hayati dan manfaatnya hewan dimanfaat nadanya. Biasanya dijual, biasanya dipelihara. Tumbuhan biasanya dimanfaatkan, dijadikan obat, sumber makan hewan dijadikan peralatan rumah. Memberi pupuk, menyiramnya, merawatnya, memberi vitamin. Sekian dari kelompok kami. Yang mau bertanya? Oke, yang mau bertanya? Sudah cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 1, silahkan. Ya, nah yang lain pendengarkan, duduk lagi di tempatnya. Selfie duduk, Farhan. Nah, diperhatikan temannya ya. Geser di tengah-tengah.
maju. Oke, moderator siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Firman. Pertama menjelaskan Adil. Sumber daya alam hayati rusak, maka ikan kura-kura, pohon bunga. Sumber daya alam hayati tanah, batu, air, tambang, kayu, matahari. Ciri-ciri tumbuhan yang merawat, tumbuhannya segar, daunnya berwarna hijau, tumbuh ke atas. Tidak kelawat, tanahnya kering, daunnya berwarna coklat, tumbuhnya layu ke bawah. Ciri-ciri hewan yang terawat, badannya bersih, terlihat segar, badannya besar, badannya sehat. Tidak terawat, badannya kotor, terlihat lemas, badannya kurus, badannya sakit. SDA hayati tumbuhan dan hewan. Kami dimanfaatkan dagingnya. Sapi diminum susunya. Kerbau dimanfaatkan tenaganya atau membajak sawah. Tumbuhan dijadikan obat-obatan, dijadikan bahan dapur untuk dimasak. Cara merawat tumbuhan dan hewan: memberi minum, makan, dan memberi tempat tinggal. Tumbuhan meniranya dapat ditaruh di tempat sinar matahari, tidak di tempat. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, semuanya sudah presentasi? Iya, dari presentasi tadi coba kita samakan persepsinya ya. Kita samakan dulu. Yang pertama coba lihat, ada hayati dan non-hayati. Hayatinya ada hewan, ya. Ada katak, ada ikan, rusa, dan lainnya. Kalau non-hayatinya ada apa? Air, matahari, tanah. Iya, itu non-hayatinya. Betul, berarti sudah bisa membedakan ya. Lalu, ini coba lihat gambar ini yang kedua nih. Terawat tidak? Yang ketiga terawat tidak? Yang keempat? Yang kelima? Tidak. Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Yang kesembilan? 10? 11? 12? Iya, bisa ya bedakan ya ciri-cirinya. Kalau hewan terawat, apa tadi? Hewan terawat, badannya segar, besar, bugar, tidak sakit. Terus apa lagi? Tidak kurus, apa lagi? Ya, ada lukanya tidak? Tidak ada lukanya. Kalau tumbuhan yang tidak terawat, ciri-cirinya layu, tidak tumbuh ke atas, warnanya kuning, kering daunnya. Ya, itu adalah ciri-cirinya. Sudah bisa menyebutkan ciri-cirinya? Menguraikan ciri-cirinya sudah bisa ya? Nah, lalu tadi sudah membuat pada pikiran ya cara merawat hewan dan tumbuhan. Cara merawatnya gimana kalau hewan?
memberi makan minum, terus membersihkan kandang dan kotorannya, memberi vitamin. Kalau tumbuhan cara merawatnya, menyiram, memberi pupuk, terus beri vitamin, terus iya harus terkena sinar matahari. Lalu manfaatnya tadi tumbuhan dimanfaatkan untuk apa? Ya obat-obatan, obat makanan. Kalau hewan untuk apa? Makan, dimanfaatkan apa lagi selama tenaganya untuk baju soal betul. Nah sekarang ibu punya berevaluasi. Ini ada beberapa soal kamu kerjakan secara sendiri, secara mandiri ya. Ibu beri waktu 15 menit cukup. Oke, jangan lupa diberi nama sama kelas ya. Soalnya itu hanya 5 soal. Sendiri-sendiri ya, silakan kerjakan. Ya, sebelum keluar belajar bismillah. Dan soal itu bacakan semua. Kita bicarakan sendiri-sendiri masing-masing. Nah, oke, sudah ya. Silakan dikumpulkan. Nah, jangan lupa dikasih nama. Nah, yang kelompok 2 sudah. Nah, ya, dikumpulkan. Nah, ayo kumpulkan.
Dan KPD selama evaluasinya dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama, diberi nama kelas. Sudah semua dikumpulkan? Oke, coba tepuk kucuk dulu, tepuk kucuk. Oke, keren. Hari ini kalian semua keren. Sudah bisa melakukan pembelajaran dengan baik, bisa mengikuti ya. Hari ini ada yang paling disenangi pas apa? Saat apa? Saat belajar, saat apa? Menonton video tadi senang ya? Terus tadi kita sudah presentasi. Nah, pembelajaran hari ini tentang apa? Tadi Mam Hayati sama Hayati. Terus kita belajar apa lagi? Cara merawat hewan dan tumbuhan. Terus belajar apa lagi? Pemanfaatan sumber daya alam, bisa dimanfaatkan hewan maupun tumbuhan ya. Nah terus selanjutnya nanti di rumah akan ibu kirimkan link yang harus kamu kerjakan ya, seperti kuis. Linknya seperti kuis, dikerjakan melalui handphone ya. Pinjam handphone mamanya atau handphone ayahnya ya. Lalu pembelajaran hari ini cukup sekian. Yang ibu harapkan semoga kamu bisa terus merealisasikan ya. Jadi dilakukan. Kalau misalnya hari ini kita belajar cara merawat hewan dan tumbuhan, ibu harap kamu di rumah atau dimanapun bisa menjaga atau merawat hewan dan tumbuhan, menjaga lingkungan supaya tetap bersih ya. Lalu boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan asal tidak berlebihan. Oke, sekian dari ibu. Silakan rapikan alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas. Nah, duduk rapi lagi. Duduknya dirapikan. Oke. Ayo Fadil, dipercepat memasukkan barangnya. Minum siapa? Oke, duduk rapi. Nah. Nah, Fadil siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati di jalan ya. Terima kasih semuanya.